Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat berjumpa dalam Renungan Harian Katolik, Provinsi MSC Indonesia. Saya, Romo Petrus Suroto, berkah dalam, salam dari Melbourne. Para saudara, hari ini Rabu Abu. Saya mempunyai kenangan sangat indah waktu saya masih tinggal di Jakarta. Waktu itu saya merayakan Ekaristi bersama dengan umat pada hari Rabu Abu. Dan setelahnya pergi ke supermarket untuk berbelanja. Dan saya berjumpa dengan saudara-saudari seiman yang saya kenali dari abu yang tertera di dahi. Dan ketika saya berjumpa dengan mereka, yang kita lakukan adalah tersenyum. Senyum yang sangat manis. Dan senyum itu seolah-olah ingin mengatakan, "Mari, saudaraku, kita memasuki saat yang penting ini dengan penuh kesungguhan." Para saudara, tanda abu di dahi adalah hal yang serius. Karena itu mengandung arti bahwa kita ini, raga kita ini berasal dari debu. Penanda bahwa raga kita berasal dari debu, dan pada waktunya nanti kita ini akan kembali menjadi debu. Abu di dahi adalah sebuah penanda, sebuah peringatan. Maka selagi kita ini masih punya hidup di dunia ini, kita perlu untuk meluruskan, membenarkan hidup kita, supaya kita ini layak disebut sebagai murid-murid Yesus. Maka yang namanya pertobatan itu adalah hal yang sangat serius. Yoel dalam bacaan pertama mengajak kita untuk berbaliklah kepada Allah dengan berpuasa, menangis, dan mengaduh. Itu artinya ini hal yang serius. Kita belajar untuk hidup kembali di dalam kerajaan Allah yang diwartakan oleh Tuhan Yesus, yang ditandai oleh kasih. Atau dalam bahasa saya, kita berusaha untuk menjadi hati Tuhan di dunia ini, supaya kita memiliki habitus-habitus yang baik sebagai murid Tuhan. Namun para saudara, hal yang serius ini tidak perlu dihadapi dengan murung-murung. Kenapa? Karena pada privasi pada hari ini, masa Prapaskah disebut sebagai masa persiapan penuh sukacita karena budi dimurnikan. Masa Prapaskah adalah masa penuh sukacita. Bayangkan pada masa Prapaskah ini, Tuhan sementara memanggil kita kembali supaya kita dekat dengannya. Para saudara, tentu kita mempunyai alasan mengapa kita memasuki masa Prapaskah ini dengan penuh kegembiraan. Alasan pertama adalah kita bertobat justru karena kita itu mempunyai harapan. Dan harapan itu sudah termaktub dalam bacaan pertama. Yoel mengatakan, "Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan penuh kasih setia." Para saudara, maka dasar dari pertobatan itu bukanlah ketakutan. Dasar dari pertobatan adalah harapan. Harapan bahwa Allah senantiasa mengasihi kita. Iya benar, kita ini orang yang seringkali jatuh dalam dosa, tetapi bukan berarti bahwa kasih Allah menjadi berhenti. Kita senantiasa diberi kesempatan selagi kita masih hidup untuk memperbaiki hidup kita kembali. Maka Tuhan itu memberikan kesempatan, memanggil kita kembali supaya kita masuk dalam persekutuan kasih-Nya. Para saudara, bayangkan kalau Tuhan kita ini adalah Tuhan yang pemarah dan penghukum. Maka untuk apa kita bertobat? Pertobatan itu menjadi mungkin karena kita percaya Dia itu penuh dengan kasih dan setia. Dan hal yang kedua yang perlu kita sadari adalah keselamatan yang kita damba itu akan terjadi karena penebusan Tuhan. Itu artinya Allah yang bertindak. Maka di dalam mengupayakannya, kita perlu untuk senantiasa mengembalikan relasi kita dengan Tuhan. Maka di dalam berdoa, Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita itu menutup pintu dan berdoa di tempat tersembunyi.
Dan jika kita berbuat baik, itu bukan sebuah pertunjukan, namun karena kita itu mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan. Maka para saudara, pertobatan itu artinya kita kembali mengenal Tuhan secara lebih mesra, mengikuti Dia secara lebih dekat, dan mengabdinya secara lebih bersungguh-sungguh. Dan itu bisa terjadi kalau kita mempunyai relasi pribadi yang erat dengan Tuhan. Maka para saudara, mari kita memasuki masa Prapaskah ini dengan penuh optimisme. Minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Mari kita perbaiki relasi kita dengan Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan kita ini akan menemukan keselamatan. Tuhan memberkati.